Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Relasi Perusahaan dengan Karyawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devin Renaldi, teman saya Lisa Ifarukhaina dan Adelia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Relasi perusahaan dengan karyawan. Teori organisasi modern menjelaskan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan sumber keunikan atau keunggulan suatu organisasi, karena faktor ini bernilai tinggi, langka, dan sulit ditiru. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan bersifat saling memberi atau mutual contribution, dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Selanjutnya ada hak-hak karyawan. Di antaranya ada hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara adil dan sejajar, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Beberapa kondisi yang diperlukan untuk menjadi karyawan puas atas pekerjaannya menurut Views et al. 2004. Di antaranya, yang pertama ada keterlibatan, pemberdayaan, pengembangan karir, keterbukaan, kerjasama tim, pendorong peningkat prestasi, pemberian imbalan berdasarkan prestasi. Kewajiban karyawan. Menurut Haryanti, kewajiban utama seorang karyawan kepada perusahaan umumnya mencakup 3 hal. 1. Mentaati berbagai peraturan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. 3. Menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hak-hak perusahaan. Di sini ada 2 hak-hak perusahaan. Yang pertama, membuat perjanjian kesepakatan kontrak dengan karyawan. Kedua, melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan, terutama dalam kondisi yang tidak normal agar tetap bertahan. Kewajiban perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan ini ada 4 ya. Yang pertama, menghindari praktik diskriminasi. Kewajiban kedua yaitu menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan gaji yang adil. Kewajiban perusahaan keempat yaitu memberhentikan karyawan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya yaitu mengelola keberagaman. Keberagaman menunjukkan variasi dari berbagai karakteristik penting seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Keberagaman tidak hanya berasal dari perbedaan usia, jenis kelamin, suku, mental, fisik, namun juga mencakup status keluarga, keterampilan berkomunikasi, dan bahasa. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri seseorang turut mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, persepsi tentang diri sendiri, dan paradigma meraih kesempatan pada orang tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses dan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasikan, mendukung, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan imbalan atas segala upaya yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Secara umum, kinerja seseorang karyawan dinilai dari jumlah pekerjaan, seberapa banyak output yang dihasilkan, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu reviewing concept is a good idea. Yang pertama yaitu atasan yang menilai bawahannya. Yang kedua, bawahan yang menilai atasannya. Yang ketiga yaitu anggota tim atau rekan-rekan sejawat yang menilai seseorang. Yang keempat yaitu pihak luar. Yang kelima, diri sendiri. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.